itu di download. Nah, yang gambarnya, gambarnya ini. Oh, yang paling atas. Hitung Islam, hitung waris Islam. Ya, kalau tidak ikut saya jamin Anda tidak pernah terpikirkan akan ketemu ini loh. Ya dah. Tapi tidak hari ini saya ajarkan. Ya, minimal Anda tahu bahwa ternyata kita sudah ada aplikasi sebetulnya untuk lakukan penting sekali. Cuma cara menghitungnya saya yakin Anda juga tidak bisa kalau tidak saya ajarkan. Tapi nanti jangan sekarang, nanti prematur kalau diajarkan sekarang kan. Terus yang kedua, ini sistem pengajarannya itu saya memberikan rumusnya dulu, ya toh. Kemudian setelah itu berapa menit, setelah itu masing-masing bawa kasus masing-masing, ya, sehingga nanti pulang itu juga ada kepentingan pribadinya juga. Oh, ini kasus yang mau saya hadapi seperti ini, kira-kira dibedah bersama kayak apa, tadi gitu, ya. Nah, itu ya. Terus ini nanti ada, terutama Mas Marwan, ini ada yang ditayangkan, ada yang tidak. Ya, yang ditayangkan itu yang kasus saja. Sebab kalau yang dasar kan masyarakat nanti malah bingung, ya. Ya, jadi nanti kalau pas sudah ada kasus, ini Mas Faisal kan sudah ada kasus ini. Nah, nanti ketika Mas Faisal tanya, nah itu di video, terus baru saya jelaskan itu ya. Nah, itu. Jadi hanya berapa menit, mungkin 5 menit atau 7 menit ya. Jadi ini targetnya ada 2 untuk peserta yang di sini. Untuk publik itu hanya 7 menit yang kasus, yang langsung. Tapi yang asas dasar tidak ya. Paham ya? Nah, sekarang saya mulai. Kalau kita mau jadi konsultan hukum waris, dan konsultan hukum waris itu sekarang laris, Mas. Karena banyak masyarakat itu tidak tahu cara bagi waris itu banyak sekali. Nah, itu ada prospeknya bagus sekali dari konsultan hukum. Nah, untuk langkah hukum itu harus bisa cara gambar sketsa silsilah dulu. Nah, jadi pertama Anda mau jadi konsultan waris itu harus tahu cara gambar sehingga bisa baginya. Nah, cara gambarnya kita sebetulnya sudah diajarkan di fakultas dulu. Ini hanya refreshing kembali. Nah, kalau ada orang konsultasi, Anda gambar. Anda harus siapkan kertas, kemudian digambar. Nah, gambarnya adalah kalau putra, ini kalau versi saya ya, dan itu untuk sementara diikuti. Tapi nanti kalau mau dirubah setelah keluar dari pelatihan itu boleh. Kalau pelatihan biar mudah. Jadi kalau laki-laki seperti ini. Nah, kalau perempuan ini. Jadi nanti kalau ada orang yang konsultasi tanya bahwa, ini pas ceritanya ada seorang suami dan istri ya, apa? Suami dengan istri. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa? Istrinya 2, Mas. Atau sekarang istrinya 3. Zamannya poligami itu sekarang itu malah dianjurkan ya, kalau tidak poligami itu sekarang itu tidak usul gitu. Ya, itu poligami. Oh iya, bagus. Nah, kalau poligami gambarnya gini. Nah, berarti dia punya istri 3. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian punya anak. Nah, punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, berarti ini laki-laki dan perempuan. Nah,
Sederhana toh? Jadi konsultan hukum waris itu harus bisa gambar supaya mudah. Coba kalau Anda, Mas, ini kasus saya itu ada seorang suami meninggal dunia punya anak 5. Bayangkan aja tuh, gambar aja 5 itu misalnya ini apa? Ininya 4 laki-laki, ada perempuan 1, kan mudah. Kan gitu. Nah, di dalam Islam itu ya asasnya yang mendapatkan warisan itu ahli waris ada hubungan darah. Di dalam hubungan darah itu menurun ke atas ke samping. Nah, itu seorang konsultan waris harus bisa juga gambar. Kalau ke atas, misalnya ada anak yang meninggal dunia, punya bapak, itu ibu, ya. Zaman sekarang kan banyak mati muda itu kan banyak ya. Ya tuh mati muda, bapaknya masih hidup, berarti kan ahli waris, ada hubungan darah kan. Ibunya juga waris kan, ahli waris. Nah itu ini yang meninggal ditarik ke atas. Ini meninggal ya. Nah berarti ini ceritanya ada seorang meninggal dunia, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian kakek, nenek ya nanti diataskan. Nah, paham ya? Nah, terus kemudian kalau dia punya saudara, gitu. Nah, itu gambarnya apa? Dari sini ditarik, ini, misalnya saudara laki-laki. Nah, tarik sini ini dibuka, berarti ini seorang laki-laki meninggal dunia punya saudara kandung laki-laki. Kalau saudara perempuan, dia juga punya saudara perempuan. Di sini saudara perempuan, ya kan? Gampang toh? Jadi konsultan waris harus bisa ini supaya Anda nanti bisa mecahkan. Ya, banyak juga kalau nggak percaya besok ketemu apa? Kalau nggak percaya saya omongkan, gitu. Anda besok ketemu orang yang ada masalah waris. Pak, coba gambarkan gimana Pak? Ceritanya silsilahnya, mesti ragu nggak bisa. Iya, karena ini pakai ilmu kan. Ilmu itu tidak bisa. Iya. Nah itu kelebihannya Anda ikut hari ini tuh di situ menjadi bisa. Nah kalau cucu, nah sekarang itu kan banyak juga cucu itu kadang-kadang muncul sebagai ahli waris kan. Nah cucu begini, ini perempuan, nah ini di sini laki-laki, nah di sini anak. Ini namanya cucu, yang mati kan sini, ya. Ini juga mati, ini udah di cucu. Nah, ini juga misalnya ini punya anak, ya kan, sini juga cucu. Ya, gampang toh. Ini mata pelajaran dasar untuk dari konsultan hukum atau sesuatu ini dulu. Ya toh, baru nanti kita hitung berdasarkan gambar. Ya kan? Nah, gitu. Nah, contohnya sederhana, ini contohnya sederhana, ya, sederhana ya. Ini gambar sudah jelas ya, Mas. Caranya gambar jelas ya. Yang terlambat juga ya. Ya nanti kita ulangi lagi nggak apa-apa. Ini sudah. Contohnya kepraktisan ini saya buktikan. Ya, ini ada seorang laki-laki meninggal dunia. Ini sudah meninggal dulu ya. Nah, punya anak laki-laki 3, perempuan 1. Ya toh? Ya toh? Ini sudah mati lama lah. Ya ini baru meninggal punya harta tanah. Ya toh? Anda itu nanti suruh gugat tentang harta tanah ini. Yang tanah ini yang menguasai satu orang ini kan. Yang lain ini tidak menguasai, tidak mau dibagi, berarti kan yang digugat kan ini kan.
Nah, kalau ada gambar itu ya gampang. Hitung-hitungannya gini. Misalnya harta ini tanah dianggap 700 juta, ya toh? 700 juta, ya toh? 700 juta. Berarti ini bagiannya 700 juta kan bagian 1, 2, 3, 4. Nah, dalam kewaris Islam bagiannya 2:1, 2:1. Kelihatannya matematik seperti itu mudah, tapi banyak yang tidak tahu. Banyak yang konsultasi saya hanya soal hitungan ini loh. Nah, ini tinggal turunkan ini 2, 1, ya dah. 2, 6 tambah 1, 7 jadi 7/7, ya dah. Berarti yang ini dapat 2/7 kali 700 juta menjadi 200 juta. Ini juga 200 juta, ini 200 juta, nanti ini 100 juta. Ya, habis. Walaupun soal seperti ini banyak masyarakat udah dulu. Tahu anaknya cuma 3 itu berapa Pak? Telepon sama saya. Loh ya itu Pak, itu 2 tambah 1 berarti 7/7. Nah, pembaginya ya 7/7. Nah, kalau Anda gugat di pengadilan pun juga harus begini. Di dalam positanya itu harus disebutkan namanya itu laki-laki 3 atau 1, kemudian tergugat itu dapat 200 juta, ini penggugat 200 juta, penggugat 1, penggugat 2 200 juta, harus 100. Di dalam posita disebutkan, dalam petitum juga disebutkan. Jadi gugatan yang tanpa menyebutkan pembagian seperti ini, seperti hukum Islam, itu berarti termasuk advokat yang mengatakan bahwa toh hakim tahu caranya bagi, kan gitu ya. Jadi gugatannya tanpa cuma mohon, di dalam gugatan cuma mengatakan mohon dibagi secara adil dalam posita maupun petitumnya. Nah, itu artinya hakim disuruh mikir, suruh bagi. Ya, nah, itu kelebihannya ada, kelemahannya ada. Kelemahannya kalau kita dalam gugatan tidak menyebutkan pembagian, kasusnya tadi ya, kasusnya ini adalah ini yang menguasai, kita hanya menyebutkan dalam positanya. Tahu tak posita ya? Petitum tahu ya semuanya, tahu ya Mas ya? Ini tahu ya? Tahu Mas ya? Petitumnya cuma mohon dibagi secara adil. Pada hakim cuma begitu. Hakimnya itu akan ngecap kita, wah advokatnya radong bagi waris Islam ini. Iya dong. Nah, untung kalau hakimnya mau untung hakimnya mau bagi ya. Kalau hakimnya males ya udah. Ya, apalagi ketemu lawan yang tahu hukum waris Islam. Anda buat gugatan hanya mengatakan dalam petitum mohon dibagi secara adil, anaknya ini itu dieksepsi, kacau kita bahwa ini gugatan absolute, gitu, karena pembagiannya sudah jelas. Nah, makanya kalau gugat hukum waris Islam itu harus tahu cara baginya, dituangkan dalam petitum posita. Nah, intinya gitu ya. Nah, maka gambar itu sangat membantu. Ya, jadi dalam Islam bandingannya 2:1. Nama saya Heri Setiawan. Di sini saya mau menanyakan pada Pak Heri terkait kedudukan hukum anak angkat dalam hukum waris Islam. Itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak angkat ini kita harus tahu cara gambar anak angkat. Nah, caranya gimana? Caranya gini ya.
ibaratnya suami istri kan gitu ya. Nah, kalau anak kandung itu gambarnya garis yang lurus penuh ya, lurus penuh. Nah, kalau anak angkat itu harus kita putus-putus. Nah, supaya kita bisa bedakan. Ini namanya anak angkat. Sehingga ketika kita lihat gambar itu bisa terlihat ada seorang meninggal dunia, meninggalkan anak kandung 1, anak angkat 1. Ya, itu ya. Di gambarnya aja udah beda kan gitu. Yang kedua, anak angkat itu dalam Islam bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan yang ini. Ya loh. Ya, ini ada hubungan darah ini. Ya, ini ya. Nah, kemudian karena dia bukan ahli waris di dalam hukum waris Islam diberi namanya wasiat wajibah. Nah, di sini wasiat wajibah. Jadi nanti kalau ke pengadilan oleh hakim diberi wasiat wajibah. Ya, berapa wasiat wajibah itu? Paling banyak 1/3, paling banyak. Tapi caranya menghitung ya tidak hari ini nanti ya. Wasiat wajibah. Jadi posisi dapat warisan itu adalah sebagai wasiat wajibah paling banyak 1/3. Kalau melebihi dari itu, ahli waris boleh menggugat, mengurangi dari wasiat wajibah. Ya, itu jawabannya ya. Nah. Saya mau tanya, Robo. Saya mau tanya. Iya, enggak, yang ini saya minta jadi materi dulu. Materi dulu, biar nanti mengajarnya gampang. Ya, mohon maaf dulu Pak ini kawan-kawan. Kalau saya awam karena saya belum advokat Pak. Iya. Jadi pertanyaan saya mungkin juga berdasar sekali. Banyak di desa-desa itu, mungkin di tempat saya itu pembagian warisan itu hanya berdasarkan wasiat orang tua Pak. Jadi sebelum meninggal sudah dihibahkan gitu loh, dihasiatkan kamu segini. Dan misal terkait anak angkat ini, apabila keluarga itu tidak tahu hukumnya bahwa anak angkat itu maksimal 1/3, kemudian si anak angkat ini dapat lebih dari 1/3 dan keluarga itu tidak ada yang tahu, kemudian di waktu yang akan datang mungkin beberapa tahun itu ada keluarga yang tahu dan ahli waris itu ingin menuntut haknya, itu apakah bisa Pak ya? Seperti itu. Terima kasih Pak. Itu warisnya sudah dapat pahala, mensodakohkan haknya itu juga pahala. Jadi 2 pahala. Nah, itu yang saya ajarkan di mana-mana dan kelihatannya baru saya sendiri yang ajarkan seperti itu. Karena tidak pernah ada saya dengar ada sodakoh hak itu tidak ada. Nah, ini setelah saya pikir saya gara-gara saya bingung beri habis ya bingung kan ya. Oh, ini harusnya nyusul ini lah di duit atau ya udah itu sodakoh aja dengan. Dan ada dasar hadisnya itu, orang yang mensodakohkan pada saudaranya itu pahalanya 2 kali lipat dibanding dengan orang lain. Ya toh? Iya, ada dasar hadisnya. Nah, ini bahaya hadis soal hadis itu bahkan itu lah ya. Nah, gitu Mas ya. Jadi itu bukan bukan wasiat itu, namanya pesan. Kalau wasiat orang lain. Ya toh? Dan pesan itu kalah hukumnya, lebih kalah dibanding dengan hukum yang qot'i yang tadi sebelumnya. Hitungan waris itu qot'i, pesan itu hanya untuk menghormati. Kalau tidak melanggar ya disarankan. Nah, seperti tungtungan rumah itu toh sudah ditunggu itu ya itu kita menghormati, kita pakai, tapi tidak boleh menyalahi syariat. Oh, sudah sampah sudah di sini ya. Soalnya ini di sini sampah, jadi saya minta maaf
Makanya ya, yang jauh-jauh nggak apa-apa. Ya, jadi tidak sabar, kita tutup, kita hadir lagi. Kalau bisa ya hadir lagi, nanti sampai berapa kali, baru bisa menghitung. Ini nanti kan baru Anda menghitung satu jurus ya. Baru istri sama anak belum menyamping saudara kan, cucu juga belum lah. Rumusnya itu nanti yang bagus itu bisa bagi waris anak, bisa bagi waris saudara, cucu, ibu, bapak. Dan harapannya nanti saya pribadi harapannya nanti yang tergabung di DPC Peradi Wonosari itu ketika maju sebagai kuasa hukum menggugat waris itu gugatannya dimenangkan. Nanti menjadi ciri, kalau pengacara Peradi Wonosari itu gugatan waris rata-rata dikabulkan, harusnya begitu. Itu idealnya, saya juga berdoa begitu. Dan itu nanti menjadi yang lain itu iri itu. Wah kalau dengan atau kalau berhadapan dengan saudara ada advokat lain juga nyalinya, wah itu harus puas. Wah ini berhadapan dengan DPC Wonosari yang tahu tentang waris ya. Dan ini diharapkan yang di video itu bisa menjadi referensi seluruh Indonesia. Jadi ini kita mengenai pertemuan ini disimak seluruh Indonesia dan diharapkan oleh saya dan teman-teman oleh pengurus DPC Wonosari ini menjadi referensi cara bagi waris oleh advokat seluruh Indonesia. Ini bukan hanya orang Wonosari saja, bukan. Karena di Peradi Indonesia itu mungkin ya baru DPC Wonosari ini yang ada program seperti ini. Bisa dicek mana-mana, tidak ada, belum ya? Belum dengar. Nah, kita mulai di Indonesia yang melopori Peradi Wonosari. Nah, karena berkat kehebatan Wonosari. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Romo. Tidak terasa kurang lebih 2 jam kita belajar bersama Romo. Tapi sepertinya teman-teman masih antusias ya. Mungkin masih ada banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Romo, tapi waktunya sudah habis. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya dan akan diumumkan via media sosial DPC Peradi Wonosari. Baik, terima kasih banyak untuk ilmu yang diberikan kepada kami, Romo Heni, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir, terutama Bu Lela yang sangat semangat. Ada juga Mas Ridwan yang datang jauh-jauh dari Gunung Kidul, dari Gunung Kidul ke kota, dan masih banyak lagi. Ada Mas Surya juga datang dari mana tadi? Dari Sedayu. Ya, baik, kita akhiri belajar hukum waris Islam kita pada sore hari ini dengan membaca syukur, dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mungkin minggu depan sudah saya beri umurnya ini, cuma nanti tekniknya baca ya. Sebelum Kamis saya berikan fotokopi 1 itu nanti digandakan. Jadi anak angkat ini kita harus tahu cara gambar anak angkat. Nah, caranya gimana? Caranya gini ya. Ini ada orang tua angkatnya, suami, istri kan gitu ya. Nah, kalau anak kandung itu gambarnya garis yang lurus penuh ya, lurus penuh. Nah, kalau anak angkat itu harus kita putus-putus. Nah, supaya kita bisa bedakan. Ini namanya anak angkat.
Sehingga ketika kita lihat gambar itu bisa terlihat ada seorang meninggal dunia, meninggalkan anak kandung 1, anak angkat 1. Ya, itu ya. Di gambarnya aja udah beda kan gitu. Yang kedua, anak angkat itu dalam Islam bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan yang ini. Ya loh. Ya, ini ada hubungan darah ini. Ya, ini ya. Nah, kemudian karena dia bukan ahli waris di dalam hukum waris Islam diberi namanya wasiat wajibah. Nah, di sini wasiat wajibah. Jadi nanti kalau ke pengadilan oleh hakim diberi wasiat wajibah. Ya, berapa wasiat wajibah itu? Paling banyak 1/3, paling banyak. Tapi caranya menghitung ya tidak hari ini, nanti ya. Wasiat wajibah. Jadi posisi dapat warisan itu adalah sebagai wasiat wajibah, paling banyak 1/3. Kalau melebihi dari itu, ahli waris boleh menggugat, mengurangi dari wasiat wajibah. Ya, itu jawabannya ya. Saya mau tanya Robo. Hah? Saya mau tanya juga. Iya, enggak, yang ini saya iya, bisa iya. jadi materi dulu. Materi dulu biar nanti mengajarnya gampang.